Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan prodi Matematika dan LPTK Universitas 11 Maret. Nomor UKG saya 2020258359 dan NIM saya adalah X902208187. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 10-3 SMA Negeri 1 Tegal dengan materi karakteristik fungsi kuadrat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Bu Rizka minta salah satu pimpin doa ya. Boleh Mas Irsyad? Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk? Ada 3. Oke. Ini sakit. Satunya izin ya. Iya, Bu. Oke. Kemarin kita sudah belajar mengenai membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, minggu ini kita mau belajar mengenai karakteristik grafik fungsi kuadrat. Ya. Ada gambar apa ini di depan? Air mancur, benar ya. Pertama, kalian lihat lintasannya terlebih dahulu. Bentuk lintasannya apa? Setengah lingkaran, melengkung ya. Tapi setengah lingkaran banget gak itu sebenarnya? Enggak seperti lingkaran kan sebenarnya kan? Itu lebih ke apa ya? Lancip ya, hampir lancip gitu ya. Oke. Kemudian di sini tinggi air mancurnya kan berbeda-beda, ya. Kira-kira orang yang ngedesain air mancur ini butuh ilmu gak sih biar tinggi lintasannya beda-beda? Tuh, serius dulu? Oke, ya benar. Sekarang untuk menghasilkan lintasan yang berbeda tingginya, itu otomatis harus ada ilmu yang menyebabkan lintasan tingginya berbeda. Itu bisa jadi fungsi kuadratnya yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yang pertama adalah kalian bisa membedakan karakteristik grafik fungsi kuadrat. Membedakan di sini adalah kalian nanti akan menemukan sendiri perbedaannya. Ya, jadi nanti kita menggambar beberapa grafik fungsi kuadrat, kemudian kalian bisa membedakan masing-masing karakteristiknya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Rizka punya sebuah quote ya, ada tentang kehidupan. Kalau grafik fungsi kuadrat kan ada yang melengkung kayak gini, ya kan? Ada yang melengkungnya ke bawah, gitu kan? Itu sama aja kayak melambangkan kalau kita lagi di posisi yang tertinggi, sama lagi kita di posisi yang terendah. Itu sering terjadi sebenarnya di kehidupan kita ya. Ada kita merasa kalau ngerjain soal bisa banget, setelah itu kita merasa sulit banget ya. Itu sering terjadi, jadi tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita habis mencapai titik tertinggi ataupun titik terendah, biasanya kita kembali lagi ke titik semula ya. Jadi kalau yang tadinya nggak bisa, nanti jadi bisa lagi, terus nanti jadi bisa banget. Itu sebenarnya perputaran ya, sama aja kayak di sini Bu Rizka punya kebermanfaatan mempelajari materi fungsi kuadrat di dalam kehidupan.
Siapa yang ingin jadi arsitek? Oke, Mas Owen pengen jadi arsitek. Kira-kira kaitannya apa Mas sama materi fungsi kuadrat ini arsitek? Kalau di gambar ini kira-kira? Ya, untuk desain itunya, Bu. Desain kelengkungannya ya, betul. Jadi kalau misalkan nanti nggak cuma arsitek sebenarnya ya, matematika ini banyak di segala bidang, cuman kita tidak menyadarinya, terutama di bidang teknik. Oke, sekarang kita masuk ke abad sakti dulu ya. Kita ingat kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Kemarin kita sudah menggambar grafiknya ya. Oke, kita ingat-ingat dulu fungsi kuadrat itu bentuknya kayak gimana persamaannya? Fx sama dengan ax kuadrat Plus bx. plus bx. Oke ya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau kita bisa pakai y juga ya. Kali ini kita ganti, berarti y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Oke. Sekarang kita ingat kembali gimana caranya membuat sketsa grafik fungsi kuadrat. Coba Mas Gifari, kemarin kita kan udah belajar membuat sketsa grafik fungsi kuadrat ya. Langkahnya apa aja yang pertama? Yang pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X, yang kedua Kemudian? menentukan titik potong terhadap sumbu Y, dan yang ketiga menentukan titik Titik balik. Oh, betul ya. Beri tepuk tangan dulu ke Mas. Di sini Bu Rizka punya sebuah fungsi. Ini fungsi kuadrat apa bukan? Ya. Oke, fungsi kuadrat. Kemudian Bu Rizka mau tanya koefisiennya atau nilai A, B, dan C-nya. Jadi kita punya Fx sama dengan 3 dikurangi 2x kurangi x kuadrat. A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa? Bu Rizka mau tunjuk salah satu. Nadine, silakan. Nadine, A-nya berapa? Min 1, A-nya min 1, B-nya min 2, min 2, C-nya 3. 3. Oke. Yang lain jawabannya sudah sama? Oke. Jawabannya adalah betul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nadine. Nah, yang ini fungsi kuadrat atau bukan? Ya, ini juga sama, fungsi kuadrat. Kemudian silakan salah satu sebutkan nilai A, B, dan C-nya. Coba Mas Daman. A-nya berapa Mas? A-nya min 1, A-nya min 1, B-nya min 3, min 3, C-nya 2. 2. Oke, ada yang jawabannya berbeda? Oke, boleh Mbak Sari. A-nya 1. Oke, A-nya 1, B-nya 3, B-nya 3, C-nya 2. C-nya 2. Oke, ada 2 jawaban yang berbeda ya. Punyanya Damar sama punyanya Sari. Kira-kira yang benar punya siapa? Sari. Sari. Kita lihat dulu ya. Di sini kan ada Y dikurangi X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 2. Kalian harus bawa dulu ke bentuk yang ini. Pindah, berarti Y sama dengan ini pindah ke kanan, X kuadrat plus 3X plus 2. Jadi yang benar adalah jawabannya Mbak Sari. Oke, beri tepuk tangan buat Sari dan Damar. Sekarang kita mulai lagi di sini. Ada fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 9. Ya, kira-kira gimana cara menentukan titik potong pada sumbu X? Coba balik benar. Y-nya harus 0. Y-nya harus sama dengan 0. Betul, harus kita substitusikan dulu ke dalam fungsinya ya. Beri tepuk tangan ke Mbak Lidwina. Kira kalau Y-nya 0 ketemu X-nya berapa? Coba dihitung dulu. Silakan dikorek-korek dulu. Kalau Y-nya sama dengan 0, X-nya ketemunya berapa? Udah ketemu? Belum? Yang ketemu di sini?
Min berapa? Min 3,0 sama 3,0. Min 3,0 sama 3,0. Kita lihat dulu. Oke, benar ya. Jawabannya adalah negatif 3,0 dan 3,0. Silakan beri tepuk tangan. Selanjutnya gimana caranya menentukan titik potong terhadap suku Y? Coba Mas Yuga, silakan. Gimana caranya? X-nya harus sama dengan 0. X-nya harus sama dengan 0. Ye, oke. X-nya harus sama dengan 0. Kita substitusikan. Karena titiknya ada 3, jadi kita masukkan di sini negatif 3,0, 3,0 dan 0, negatif 9. Lalu sketsanya seperti ini. Nah, nanti kemarin kan kalian baru menggambar sketsanya tidak memakai aplikasi ya. Hari ini akan Bu Rizka ajarkan cara menggunakan aplikasi GeoGebra. Ya, nanti kalian silakan bisa gunakan handphone kalian setelah ini. Nanti pas kita mau diskusi kelompok. Kita hari ini belajarnya mau gimana? Yang pertama kita akan berkelompok. Yang kedua nanti kalian mengerjakan LKPD dan berdiskusi. Kemudian kalian menyajikan di depan. Nanti ada yang maju kelompoknya. Kemudian menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini. Dan Bu Rizka adakan kuis di sesi terakhir setelah diskusi. Oke, selanjutnya apa yang dinilai dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama ada penilaian individu, yaitu kuis nanti di akhir. Kemudian ada penilaian sikap, yang Bu Rizka nilai adalah gotong royong dan keaktifan kalian. Dan terakhir adalah penilaian ke kelompok. Ini ada dari mengerjakan LKPD nanti saat diskusi ya. Oke. Selanjutnya silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing sesuai yang sudah Bu Rizka bagikan. Oke, ya silakan. Sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Silakan kalian buka dulu LKPD-nya, coba dulu diamati ya. Di situ kan kalian punya 6 aktivitas. 6 aktivitas di situ. Kalian nanti kerjakan semua aktivitasnya sampai halaman terakhir ya. Kemudian nanti di situ ada mengamati. Nah, sekarang untuk mengamati semuanya mukanya ngadep dulu ke depan, badannya agak diserokin dulu. Kita lihat dulu video permasalahan yang ada di depan. Tadi kalian sudah mengamati video, Rizka mau tanya ke satu orang. Silakan Mas Fadlan. Bisa nggak membedakan karakteristik bentuk lintasannya tadi? Kalau lintasan air mata
bawah. Air mancur ke Bawah. bawah. Oke. Kalau lintasan skateboard Ke atas. ke atas ya kayak gini ya. Oke. Kamu bisa nggak tahu kaitannya sama grafik sama fungsi kuadratnya itu gimana? Enggak. Belum. Oke ya. Nah, hari ini yang kita temukan itu ya. Jadi setelah ini silakan kalian berdiskusi kelompok. Ya, silakan kalian berdiskusi kelompok dan temukan karakteristik masing-masing grafik fungsi kuadrat. Oh ya, silakan juga kalian boleh pakai website atau pakai download di HP-nya kalian aplikasi GeoGebra. Ya, silakan. Udah download ininya GeoGebra-nya? Udah, coba. Ini kan kamu fungsinya masukin, diketik. Fx, boleh pakai Y, boleh pakai Fx. Y aja nggak apa-apa. Y sama dengan Sama dengan 2x kuadrat 2x x dulu kuadrat dikurangi 8x 8x ditambah 8. plus 8. Oke, udah? Nah, ini ada gambarnya ya. Nah, ini gambarnya, lihat. Ini kan ada titiknya, tulisannya kecil-kecil ya. Titiknya berapa nih? 2. Nah, ini kan kamu udah ketemu kan? Ya ini 2 sama 2 juga 2,0, kemudian 0,8. Nah, kemudian ada 2,0. Udah, ini sesuai, berarti udah sesuai hasil ini hitungnya. Kamu tinggal gambar di sini. Oke? Ini Mas. ini dari bawah ke atas. Ya. Sini ke atas sampai sini. Ya. Kan udah ada aplikasinya. Nah, kamu Ya. tinggal masukin Fx. Coba Ya. diketik Fx apa ya, boleh. Ini. Bukan. Mau Y aja nggak apa-apa, Y. Y sama dengan negatif min. Minnya 2 kali. X pangkat 2 yang bawahnya. Nah, dikurangi min 1. Dikurangi 1. Ya. Nah, gini. muncul. Ini ya langsung muncul. Nah, ini kan nanti coba kamu samain. Ini kan Ya, titik ya. puncaknya ada min 1. Ini bener nggak? Oh iya, 0,-1. Ya, terus di situ titik potongnya kan nggak ada. Ya. Ya, titik potongnya nggak ada. Ini bener nggak motong sumbu X. Nih, Di bawahnya. gitu ya. Terus kamu tinggal gambar di sini. Oh, ya. Oke? Betul. Ya. Ya, makasih, Bu. dan dikirim ke WA group ya. Oke? Ya, oke. Nah, kita tunggu. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya, silakan. Waktunya udah habis ya? Ya. Oke, siapa yang mau maju kelompok siapa? Kelompoknya Ardina, oke boleh. Udah dikirim ke WA group? Udah, oke. Ya, silakan maju ke depan untuk kelompoknya Ardina. Ya teman-teman. Iya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami
dalam absen 1. Saya Pak Fitri Wicaksana absen 7. Berikut kami akan tampilkan hasil diskusi kami. Berikut ini adalah gambar aktivitas 1. Oke, lanjut. Gambar aktivitas 2. Ya, yang lain boleh sambil nyocokin ya di LKPD-nya masing-masing ya. Tiga. Kemudian yang keempat. Ini gambar aktivitas 4. Ya, keempat. Kemudian 5. Gambar aktivitas 5. 5. Dan yang terakhir aktivitas 6. Oke. Oke, stop dulu di sini. Yang lain gambarnya sama? Sama ya. Sudah sesuai ya pemakaiannya, GeoGebra-nya udah bisa semua tadi? Oke, ya silakan dilanjutkan untuk kelompok Arjuna. Positif, maka apabila A positif maka posisi parabola akan membuka ke atas. Nah, apabila A negatif maka posisi parabola akan membuka ke bawah. Apabila D lebih dari 0 maka titik potong pada sumbu X ada 2. Dan apabila D kurang dari 0 maka akan ada 1. Apabila C kurang dari 0 maka titik potong pada sumbu Y negatif. Boleh sambil ditunjuk itu Mbak pakai penggaris biar teman-temannya nggak bingung. Nah. Dan apabila C lebih dari 0 maka titik potong pada sumbu Y-nya akan menjadi positif. Ini dapat Ya. kita ambil. Ya, oke. Terus tadi kaitannya sama diskriminan apa? Apabila diskriminannya lebih dari 0 maka titik potong pada sumbu X-nya 2. Dan Ya. apabila sumbu X-nya 0 maka akan ada 1. Dan apabila kurang dari 0 tidak ada titik potong pada sumbu X. Oke, benar. Ya. Sekarang yang lain perhatikan dulu jawabannya di ini. Di LKPD-nya masing-masing. Apakah semuanya sudah sama? Ada yang berbeda tidak? Ya, sudah benar ya. Silakan ditutup dulu presentasinya. Boleh kembali ke ini dulu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat. Terima kasih. Ya, oke, silakan beri tepuk tangan dulu. Ya. Jadi tadi setelah mengerjakan LKPD, apa yang dapat kita simpulkan? Tadi kalau A-nya positif apa ya? Parabola membuka ke atas. Kalau A-nya negatif? Tadi kaitannya sama diskriminan apa? Kalau diskriminannya positif? Ke titik potong. Titik potongnya ada 2. Kemudian kalau diskriminannya 0, hanya ada 1. Dan kalau diskriminannya negatif? Tidak ada. Oke, Bu Rizka buktikan coba ya dari GeoGebra di depan. Nah, kalian perhatikan ya, di sini Bu Rizka sudah menampilkan yang nilai A-nya itu positif di sini. X kuadrat berarti nilai A-nya sama dengan 1. Ternyata grafiknya adalah menghadap ke atas. Kemudian titik potong terhadap sumbu X-nya ada berapa ini? Ada 1 dan 2. Ada 2. Artinya kalau misalkan kalian nanti menghitung nilai diskriminan dari ini pasti nilainya adalah positif karena titik potongnya ada 2. Sekarang Bu Rizka ganti nilai X-nya jadi negatif. Bu Rizka tampilkan fungsi yang nilai A-nya negatif. Di sini ada negatif X kuadrat. Ternyata hasil parabolanya menghadap ke bawah. Nah, ini yang kita simpulkan tadi, menghadap ke bawah. Ada titik potong terhadap sumbu X-nya nggak? Ini sumbu X-nya nih. Nggak ada kan berarti kan? Ini nggak ada titik potong terhadap sumbu X. Nah, nanti kalau misalkan kita hitung nilai diskriminannya di sini, berarti diskriminannya itu adalah negatif. Gitu ya? Sudah paham? Oke. Silakan. Habis ini kita kuis dulu. Silakan ambil kertas dan pakai HP-nya.
kerjakan 2 soal ini, waktunya 10 menit. Nanti biasa hasil akhirnya di Google Form. Oke? Siap. Ya udah semua ya? Udah. Oke, sekarang kita lihat dulu coba hasilnya. Yang paling atas siapa? Udah nggak ada paling atas dong. Kan ini bukan kawan, tadi kita lihat nilainya ini. Wah, belum. Siapa itu? Wow. 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 Nilainya. Oke. Atlet di Pandan. Oh, dan Santos. Nah, Oke ya. Kita lihat ya di sini. Ada banyak sekali yang nilainya 100 nih. Ada Elin, ada Sari, ada Menteri, ya, ada yang nilainya 90 juga. Juga ini kenapa juga? Juga kenapa ini? Tadi kamu gimana jawabnya? Nanti boleh saya cek dulu ya. Nilainya barangkali kamu salah klik di sini ya. Iya, kayaknya apa? Nanti boleh saya cek dulu hasil pengerjaannya. Oke, karena kita sudah melaksanakan kuis, kita sudah melaksanakan pembelajaran. Ya, gimana perasaan kalian mengenai pembelajaran hari ini? Sudah paham dengan materinya? Alhamdulillah. Nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya kalau memang kalian ada yang masih ingin ditanyakan ya. Oke. Nah, untuk tugas selanjutnya, coba kalian perhatikan. Untuk tugas selanjutnya ini ada kerjakan latihan soal latihan 6.3 halaman 159 sama latihan 64 halaman 160. Semuanya hanya nomor 1 sampai 2 di buku tulis kalian masing-masing ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, silakan kalian boleh kemas-kemas sekarang. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Mas Damar pimpin doa. belum siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam.